Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Isi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama si kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025. Merupakan pekan Prapaskah yang kedua. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas nafas kehidupan yang Tuhan beri sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami di saat kami tidur maupun bangun, sehingga kami boleh menikmati udara sejuk dan segar di pagi ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar sabda Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut Rabi, karena hanya satulah Rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang nasihat Yesus kepada para muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan
tetapi tidak melakukannya. Nasihat Yesus ini sangat penting untuk para murid dan kita semua, agar kita tidak hanya pandai berbicara atau pandai berkata-kata, tetapi juga harus pandai melakukan apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Sebab orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat cuman bisa mengajarkan, tetapi perilaku mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka juga mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengingatkan kita untuk bersikap konsisten antara perkataan dan perbuatan, karena Yesus sendiri telah melakukannya melalui pewartaan dan cara hidupnya. Maka sabda Tuhan hari ini mengajak kita agar kita menjadi pribadi yang seimbang antara kata dan perbuatan kita. Kita tidak boleh bicara atau mengajari orang lain supaya mereka hidup baik, sementara hidup kita belum sepenuhnya baik. Terkadang kita juga seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hanya pandai mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Maka Yesus mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang kita katakan dan ajarkan kepada orang lain. Dan semoga kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Sebab barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.